Puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang terbakar. Api diduga dari korsleting listrik dari salah satu bangunan dan menyambar ke bangunan lain. Kobaran api ini membakar puluhan rumah di kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari amukan si jago merah. Menurut salah satu warga, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan dan menyambar ke bangunan lain. Sejumlah warga sudah tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka dari kebakaran. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Kapuk Muara, Jakarta Utara Jumat siang dan sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro. Diego, apakah saat ini api sudah berhasil dipadamkan seluruhnya? Ya, selamat sore Elvira. Kebakaran yang terjadi di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara hingga sore ini masih coba dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Di mana seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini memang proses pemadaman masih terus dilakukan oleh pemadam kebakaran dan tidak mudah memang memadamkan api yang berada di kawasan ini karena memang kawasan ini selain merupakan kawasan yang padat penduduk, ternyata juga berdekatan dengan tempat pembuangan sampah umum sehingga ada banyak sekali material-material yang mudah terbakar seperti plastik, kemudian juga ada kayu-kayu, ada juga bahan-bahan kayu triplek yang menjadi bahan dari pemukiman-pemukiman tersebut. Dan memang selain daripada material-material tersebut, karena ini merupakan tempat pembuangan sampah umum, maka ada banyak sekali sampah-sampah yang bertumpuk sehingga api begitu cepat merambat dari satu tempat ke tempat lainnya, berkobar begitu hebatnya. Dan selain itu juga walaupun api yang berada di atas tumpukan-tumpukan sampah ini sudah bisa dipadamkan, namun masih banyak juga api yang berada di bawahnya. Yang ini yang agak sulit untuk dipadamkan oleh petugas kebakaran karena begitu tingginya tumpukan sampah-sampah yang materialnya pun mudah terbakar sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang berada di kawasan ini. Memang kebakaran yang terjadi di kawasan ini cukup luas. Api yang membakar, bahkan kami bisa melihatnya tadi ketika dalam perjalanan menuju ke kawasan ini dari jalan tol sudah terlihat asap yang membumbung sangat tinggi ke angkasa, di mana saat ini juga apabila Anda lihat asap juga masih cukup tebal menyelimuti kawasan ini, di mana proses ini dilakukan sehingga kita harus menunggu waktunya api ini betul-betul padam oleh pihak pemadam kebakaran dan mereka sendiri sedang mencoba untuk melokalisasi agar api ini tidak begitu menyebar lagi ke area-area yang lebih luas. Mereka akan mencoba mengkonsentrasikan api di satu titik-titik tertentu baru fokus untuk memadamkan api di titik tersebut. Dan hingga saat ini pun sumber air masih cukup bisa diakses oleh pihak pemadam kebakaran sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap akses terhadap air tersebut. Akan tetapi memang warga yang tinggal di pemukiman ini harus terpaksa mengungsi secara tiba-tiba karena tadi berdasarkan laporan dari suku dinas Gulkarmat Jakarta Utara, mereka mendapatkan laporan kebakaran pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Kebakarannya terjadi begitu cepat berdasarkan keterangan dari warga sehingga warga pun harus berhamburan mengevakuasi, melarikan dirinya, tidak sempat membawa barang-barang berharga apapun keluar ke pagar yang menjadi pembatas kawasan dari pemukiman dan juga tempat sampah pembuangan umum ini yang berbatasan dengan klaster pemukiman warga lainnya sehingga pagar tersebut harus dijebol cukup besar agar warga bisa lewat dengan jumlah yang cukup banyak. Nah ini yang masih kita tunggu informasinya, apakah ada korban akibat dari kebakaran ini yang masih kita tunggu seperti apa update informasinya, dan nantinya baru ketika proses pemadaman telah selesai, proses pendinginan telah selesai, baru akan dilakukan investigasi terkait dengan apa yang menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di sini.
dan kemudian bagaimana korban-korban yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ini, Elvira. Baik Diego, kita sangat menyayangkan insiden ini, apalagi ini perayaan Idul Adha gitu ya, artinya keluarga harus merasakan dalam kondisi duka saat ini. Tapi estimasi awal informasi dari warga atau pihak otoritas tempat, apakah sudah mendapatkan informasi kira-kira posisinya ada berapa rumah yang teridentifikasi terbakar? Dan tadi seperti Diego katakan tidak ada korban, tapi apakah dibuka posko misalnya untuk pelaporan orang hilang atau seperti itu? Ya, Elvira, memang kebakaran ini masih belum cukup lama terjadinya dan saat ini masih difokuskan operasi pada proses pemadaman kebakaran dan identifikasi terhadap berapa pemukiman yang kemudian terdampak akibat dari kebakaran ini masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut berdasarkan keterangan dari Kepala PLT Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara Budi Haryono. Ia mengatakan memang ada cukup banyak pemukiman yang dilalap oleh si jago merah ini semenjak siang hari tadi dan sekarang dapat dilihat tinggal puing-puing saja yang tersisa akibat dari kebakaran tersebut. Namun hingga kini mereka pun masih terus fokus terlebih dahulu untuk memadamkan api, baru kemudian menginventarisir berapa jumlah korban, baik itu kerugian material maupun kerugian jiwa. Dan juga hingga saat ini kami tadi sempat dalam perjalanan ke sini belum melihat juga adanya posko dari pihak manapun untuk warga, menjadi tempat bagi warga untuk menampung sementara, karena tadi kami melihat mereka duduk-duduk di depan ruko-ruko, di depan pemukiman-pemukiman warga yang ada di klaster perumahan di belakang kawasan ini. Dan mereka sepertinya masih menunggu seperti apa bantuan yang nanti akan datang, terutama dari dinas sosial. Karena ketika kami datang tadi memang belum ada yang mendirikan posko atau memberikan bantuan sama sekali, atau belum melakukan inventarisir terhadap warga yang terdampak, Elvira. Kita harapkan proses pemadaman bisa dilakukan dengan cepat. Diego, terima kasih sekali lagi update informasi Anda.